Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak semuanya? Mohon maaf ya, minggu kemarin kita tidak bisa live karena satu dan lain hal. Jadi di hari ini kembali lagi saya Nina Nugroho live kembali bersama Nina Nugroho Solutions, bersama Nina Nugroho Store dalam program Nina Nugroho Solutions. Oke, hari ini kita membahas sebuah tema yang sedang viral nih Mbak. Tentunya harapannya apa? Kita mengangkat tema ini agar supaya Mbak semua di rumah, para profesional dapat mendapatkan sebuah informasi yang akurat dari narasumber yang luar biasa, yang pastinya mumpuni sekali untuk membahas tema yang akan kita bahas sore hari ini. Temanya apa Mbak? Temanya itu adalah, benarkah penyebab kematian pasien COVID-19 karena interaksi obat? Nah, bagi para profesional semua pastinya punya banyak sekali pertanyaan terkait tema tersebut ya, karena memang banyak sekali di sosial media akhir-akhir ini berseliweran berita terkait interaksi obat. Nah, apakah benar atau benarkah penyebab kematian pasien COVID-19 karena interaksi obat? Nanti kita akan ditemani oleh narasumber kita yang terhormat. Siapakah narasumber kita yang terhormat? Nanti akan saya sampaikan kemudian ya Mbak. Ya, yang penting kita sekarang mensyukuri dulu nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah saya sehat, keluarga sehat. Mudah-mudahan saya doakan keluarga Mbak semua di rumah juga dalam kondisi sehat walafiat. Dan apabila ada yang sedang isoman di rumah, tetap semangat ya Mbak. Kalau misalnya ada keluarganya yang sedang sakit, tetap disupport melalui berbagai platform yang bisa digunakan. Bisa telepon, WhatsApp, atau yang lainnya ya Mbak. Apabila ada keluarganya yang baru-baru ini berpulang, saya di atas nama Nina Nugroho Store mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas yang terjadi di keluarga Mbak. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa menghadapi cobaan ke depannya ya Mbak ya. Baik. Nah, sore hari ini saya menggunakan busana seperti biasa dari Nina Nugroho Store. Busananya ini atasan nih Mbak. Bentar ya, saya tunjukkan. Oke, ini atasan banget ya, warnanya juga gemush. Tuh, bahannya ini juga enak sekali bahannya, jadi tidak mudah kusut. Jadi ini kusut normal ya Mbak, tapi nyaman banget. Kemudian ini ada seperti biasa, ada double mansetnya nih Mbak. Tuh, perpaduan warna salem dengan broken white. Ini juga khasnya Nina Nugroho nih, ada piping. Bikin piping ini nggak mudah ya Mbak, tapi kita terus berikan yang terbaik untuk Mbak. Kemudian ada bagian depannya ini kancing. Ada modifikasi dasinya nih Mbak di bagian depan tuh, pastinya cantik sekali ya. Ini busui friendly plus juga wudhu friendly karena mudah dibuka untuk Mbak semuanya berwudhu. Dalam kondisi sekarang, selain imun yang harus kita jaga, iman juga harus kita jaga. Makanya pakai busananya Nina Nugroho Store ya, supaya kita bisa senantiasa tetap beribadah. Oke Mbak, baiklah. Sore hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, temanya adalah, benarkah penyebab kematian pasien COVID-19 karena interaksi obat? Nah, temanya sangat menarik sekali, bisa menjawab semua tantangan nih, pertanyaan dari Mbak semuanya di rumah. Jangan lupa nanti silakan bertanya seputar tema, karena pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Nah, siapakah sore hari ini yang akan menemani saya ngobrol? Nih, saya akan bacakan ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dong Mbak, suara saya jelas nggak ya? Jelas tidak kira-kira? Oh, langsung dapat love banyak ya. Oke, tapi supaya lancar saya tetap pakai headset saja ya, karena saya pun ada di luar, ada di jelas. Alhamdulillah, makasih Mbak responnya. Saya ada di balkon nih ya, karena masih WFH. Tuh jelas. Makasih responnya Mbak. Baik, sore hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, keren banget. Beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Yahdiana Harahap. Aktivitasnya saat ini, beliau adalah guru besar kimia farmasi, spesialis bioanalisis dan bioekivalen
Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kemudian beliau adalah seorang dekan Fakultas Farmasi Universitas Pertahanan Indonesia. Education-nya nih, beliau S1-nya dan profesi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, kemudian doktor di jurusan farmasi ITB nih, Institut Teknologi Bandung. Organisasinya nih, beliau sekarang ini menjabat sebagai President of ASEAN Federation of Pharmaceutical Scientists, kemudian anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Wah, halo nih para apoteker di Indonesia, mudah-mudahan berkesempatan untuk nonton live ya. Kemudian anggota Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia. Penghargaannya nih luar biasa sekali yang sudah beliau capai. The ICIDET Awardee from Federation of Asia Pharmaceutical Association in the field of pharmacy education. Wow, luar biasa. Baik, tidak berlama-lama ya Mbak semua, saya izin untuk mulai mengundang beliaunya untuk hadir bersama kita sore hari ini. Jangan lupa Mbak, pertanyaan seputar temanya adalah: benarkah penyebab kematian pasien COVID-19 karena interaksi obat? Karena nanti insya Allah satu persatu pertanyaannya akan saya sebutkan, saya tanyakan langsung kepada beliaunya untuk dijawab nih. Karena ini penting sekali ya temanya, supaya kita nggak bingung-bingung lagi, supaya kita tidak termakan hoax nih Mas Mbak semuanya ya. Karena hoax di luar sana ternyata sudah memakan banyak sekali korban. Salah satunya adalah yang viral di media massa kemarin ya, atau di sosial media kemarin, ada seorang anak kehilangan ayahnya karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Kenapa terlambat dibawa ke rumah sakit? Karena sang ayah dalam tanda kutip termakan hoax di media massa atau di sosial media, tidak di media massa ya, di sosial media, bahwa di rumah sakit itu banyak kematian COVID disebabkan oleh interaksi obat. Apakah interaksi obat? Nanti kita akan bahas ya secara langsung dengan Prof. Yahdiana. Kemudian sang ayah juga tidak mau memakai masker, tidak mau divaksin karena banyak sekali hoax-hoax yang masuk ke sang ayah tersebut, sehingga beliau pada saat dinyatakan positif COVID tidak mau dibawa ke rumah sakit dan gejalanya juga semakin berat karena belum divaksin. Akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Ananda kemudian men-share pengalamannya di sosial media yang kemudian menjadi viral. Nah, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari efek tidak baik terkait hoax. Baik, saya lanjut langsung untuk kepada Prof. Yahdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Ibu Nina. Apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Prof, sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Prof. Masya Allah, luar biasa. Iya, di kondisi sekarang ini yang paling penting itu sehat dulu ya Prof ya, apalagi di Iya benar. di profesi profesor nih yang sangat dibutuhkan pastinya bagi Indonesia di kondisi yang sekarang, Prof. Tetap semangat untuk sehat, Prof. Ya, semangat. Salam sehat. Salam sehat. Baik, Prof. Nina aturkan terima kasih sekali atas waktunya. Tadi katanya sedang sibuk sekali ya mau mempersiapkan apa untuk ke Semarang, tapi minta waktu 1 jam supaya bisa live bersama kita semua nih, Prof. Luar biasa. Terima kasih. Nina manggilnya apa? Prof Yahdiana atau apa nih, Prof? Bisa Prof Diana, kalau mahasiswa saya manggil saya Prof Yahdi ya. Diana saja boleh. Ya, Prof Diana ya. Baik. Iya, Prof. Prof, langsung ke pertanyaan nih, Prof. Ceritanya kan beberapa waktu terakhir, sambil menjawab nanti silakan Prof menyapa para profesional semua. Beberapa waktu terakhir kan beredar di media sosial nih, Prof, katanya seorang anak kehilangan ayahnya karena percaya hoax tuh, Prof. Penyebab kematian pasien COVID-19 itu karena adanya interaksi obat, sehingga pada saat sang ayah dinyatakan positif COVID, beliau nggak mau minum obat, nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau juga sebelumnya nggak mau divaksin, sehingga kondisinya
memburuk, nyawanya tidak tertolong. Nah, masyarakat pun ya akhir-akhir ini dibuat bingung dengan pernyataan bahwa penyebab meninggalnya pasien COVID itu bukan karena virusnya, tapi katanya karena interaksi obat. Nah, sebetulnya apa sih Prof yang dimaksud dengan interaksi obat? Monggo silakan sambil menyapa para non profesional di rumah, Prof. Ya. Ya. Baik, sudah kembali lagi Prof ininya. Sudah jelas lagi suaranya. Ya, mohon maaf kurang jelas ya, Bu Nina. Oh iya, yang dimaksud dengan interaksi obat itu apa Prof? Monggo silakan supaya non-profesional semua bisa paham nih maksudnya interaksi obat itu apa. Ya. Ya, terima kasih Bu Nina pertanyaannya. Selamat sore buat semuanya. Selamat ya, sore. terima kasih sudah bergabung di acara ini. Jelas, mohon maaf. Jelas? Jelas Prof, jelas. Oh ya. Jadi memang jelas Prof. Ya. Banyak hoax ya. Sekarang ini banyak hoax ya. Jadi kita prihatin ya, sudah keadaan seperti ini harusnya hoax itu ya jangan ditimbulkan di masyarakat ya. Kalau masyarakat kemudian percaya dengan hoax itu ya hal-hal yang merugikan nanti bisa terjadi. Jadi pertanyaannya tadi, apakah interaksi obat itu ya? Interaksi obat itu adalah ya obat itu kan diberikan supaya bisa menyembuhkan. Ya, jadi selain menyembuhkan sebenarnya ada efek samping, tetapi akhirnya sudah diminimalisir. Jadi risk dan benefitnya itu jelas. Nah, interaksi ada perubahan efek akibat ada obat atau makanan atau suplemen yang lain yang bisa berinteraksi ya karena diberikan bersama-sama. Jadi interaksi itu bukan hanya dengan obat tetapi dengan yang lainnya juga bisa terjadi. Nah, kalau di kefarmasian interaksi itu secara ilmiahnya ada interaksi namanya farmasetika, ada farmakodinamik, dan ada juga farmakokinetik. Begitu Bu Nina, itu pendahuluannya. Jadi interaksi obat itu apabila obat itu diberikan bersama-sama dengan obat lain, atau dia juga bisa berinteraksi ya dengan misalnya makanan, atau ada penyakit bawaan lainnya. Seperti itu Bu Nina. Oke. Makanya sebelum kita konsul ke dokter itu penting sekali untuk menjawab pertanyaan secara jujur ya Prof ya. Di rumah sakit kan biasanya ditanya ada penyakit bawaan apa gitu ya. Itu harus dijawab secara jujur agar supaya interaksi obat bisa baik gitu interaksinya. Baik. Kemudian berarti tadi Prof menyebutkan bisa terjadi. Saya lanjutkan sebentar. Iya, monggo. Ya, saya bahwa interaksi obat itu ada yang menguntungkan, ada juga mungkin yang merugikan. Tetapi merugikannya pun sebenarnya kalau sudah diberikan bersama-sama dan sudah melalui kajian, sebenarnya hal-hal yang merugikan pun bisa diminimalisir. Jadi ada efek yang menguntungkan, ada juga efek yang mungkin tidak diinginkan, seperti itu. Ya, untuk meminimalisirnya itu kira-kira dengan cara apa ya, Prof ya? Meminimalisir dari interaksi obat ya harusnya memang interaksi obat itu sudah dievaluasi terlebih dahulu bahwa itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang kan sebenarnya sudah banyak platform ya untuk mengecek apakah interaksi obat itu ada atau tidak. Jadi kalau kita cek misalnya di Drug Interaction Checker, misalnya di Medscape itu sudah ada. Tetapi sebenarnya ini saya yakin ya dokter, apoteker pasti sudah itu semua ya. Sehingga kalau dikatakan interaksi obat itu bisa menyebabkan kematian, saya pikir itu tidak tepat ya. Jadi dikatakan kalau dibilang bahwa pasien-pasien itu meninggal karena interaksi obat, yaitu kurang tepat ya, karena obat yang diberikan itu kan juga ada guideline-nya, terutama untuk COVID ya, COVID-19 itu sudah ada guideline-nya ya, seperti itu. Iya, artinya interaksi obat apa saja yang masuk ke dalam
tubuh penderita COVID sudah diperhitungkan ya Prof ya, nggak sembarangan aja minum segini, minum ini, Nah, minum. iya. Iya tuh para profesional semua Iya, jangan khawatir karena kan ada iya, ahlinya ya di sini, ada dokter, ada para apoteker iya, juga gitu yang iya, punya guidelines iya. pemberian obat. Baik, tadi Mm-mm. Prof sempat menyinggung bahwa interaksi obat ini bukan hanya terjadi antara obat dan obat, tapi bisa juga antara obat dengan makanan atau minuman. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Prof? Iya, jadi obat dengan obat bisa ada interaksi, ya kan? Kalau kita lihat bukan hanya dengan obat, misalnya dengan makanan atau kemudian minuman, karena di dalam misalnya buah, misalnya di dalam buah itu pun ada zat kimia, ya kan? Dia juga ada kandungan zat kimianya. Saya ambil contoh satu, misalnya nenas. Nenas itu mengandung bromelain, namanya bromelain. Ya, jadi di dalam nasu ada zat kimia namanya bromelain. Nah, bromelain ini bisa berinteraksi misalnya dengan obat TBC, isoniazid misalnya. Jadi kalau orang TBC itu diberikan obat isoniazid. Nah, dia bisa isoniazid ini kalau digunakan dalam jangka panjang ya. Kalau saya menjelaskan metabolismenya nanti mungkin panjang Pusing ya. ya, Jadi Prof. dia itu bisa menghasilkan senyawa hidrazin ya, yang kalau lama dikonsumsi itu mungkin bisa menyebabkan hepatotoksik namanya ya, jadi bisa mungkin hatinya bisa rusak, tapi itu dalam jangka waktu yang lama dan tidak terkontrol. Nah, nenas ini, bromelain ini bisa mencegah efek hepatotoksik. Jadi kalau ibu nanti mungkin bisa browsing penelitian kami, itu kami berikan nenas, kemudian dikasih INH kepada tikus, itu efek hepatotoksiknya itu turun, berkurang. Itu kan karena interaksi, ya, interaksi yang menguntungkan, ya. Misalnya ada lagi ini sebagian besar zat-zat kimia yang terkandung di dalam buah itu bisa menghambat ya beberapa kerja enzim yang memetabolisme obat. Nah, sehingga kalau dihambat metabolismenya, obatnya bisa aktif terus juga. Ya, jadi ada keuntungan obat itu aktif bekerja lama, tetapi kalau dia kemudian terlalu tidak dibuang dari dalam tubuh, mungkin itu ada efek-efek yang tidak diinginkan. Contoh nanti juga bisa dicek publikasi kami penelitian, misalnya kumis kucing, ya waktu itu kami cobakan juga ke tikus, misalnya diberikan bersama-sama dengan obat darah tinggi, misalnya turunan sartan, ya. Nah, itu dia menghambat metabolisme dari obat tersebut sehingga obatnya itu aktif terus. Nah, makanya kalau kita ingin mengonsumsi herbal dengan obat yang sintetis, mungkin dikasih jeda, ada jeda waktunya supaya dia tidak interaksinya tidak langsung seperti itu. Begitu, Bu. Iya, baik. Nah, mungkin ada yang tanya lagi nih, Prof. Sebaiknya kalau konsumsi herbal dengan obat klinis itu jedanya berapa lama sih, Prof, agar aman gitu interaksinya tidak langsung dalam jeda berapa lama, Prof? Iya, kalau mau aman misalnya 2 jam, karena setiap obat itu masuk ke dalam tubuh, dia terabsorpsi, dia masuk ke sistemik, kemudian dia akan mencapai konsentrasi maksimumnya, itulah yang kita sebut sebagai Cmax, ya konsentrasi maksimum, dan waktunya itu Tmax. Nah, waktu-waktu itu ada, setiap obat itu beda-beda, ya berbeda-beda, tetapi kalau bisa dilewati dulu waktu itu, baru kemudian kita konsumsi herbalnya. Misalnya supaya dia tidak terlalu mempengaruhi obat yang sintetis. Jadi misalnya 2 jam atau 2,5 jam itu mungkin lebih baik gitu. Tetapi tergantung dari obatnya. Nanti kalau kita telah satu-satu, setiap obat itu mempunyai waktu dia mencapai konsentrasi maksimum yang berbeda, dan juga waktu tinggalnya di dalam tubuh juga berbeda tengah, ya half life ya. Jadi pada waktu itu dia masih ada 50% di dalam tubuh. Nah, setiap obat itu beda-beda. Jadi kalau kita berbicara tentang obat, memang harus dilihat waktu dia di dalam tubuh itu berapa lama. Iya. Baik, iya. Kemudian, Prof, untuk penanganan pasien COVID-19 nih, Prof, yang sudah banyak beredar di media sosial, obat-obatnya kan yang harus diberikan tuh banyak banget lah di medsos tuh ya, harus minum ini, harus minum itu gitu. Nah,
apakah memang harus sebanyak itu obatnya, Prof? Kemudian apa saja sebenarnya yang harus diberikan gitu, Prof? Iya, sebenarnya kan sudah ada ya tata laksana untuk COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan juga PAPDI ya kalau tidak salah ya, Asosiasi Profesi Terkait ya Dokter Penyakit Dalam. Di situ kan sudah dari mulai yang tidak bergejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, gejala yang sudah kritis, itu kan beda-beda obatnya. Jadi kalau kalau tidak ada gejala, biasanya kan hanya diberikan vitamin untuk meningkatkan imun ya, vitamin C, kemudian vitamin C biasanya ada B kompleks ya, dan kemudian vitamin E, kemudian zinc ya, seng, dan bisa juga ditambah dengan vitamin D. Ya, itu untuk yang tidak bergejala mungkin cukup itu saja. Tapi kemudian kalau dia ada gejala, namanya simptom, nah itu simptomnya yang diobati. Kalau dia batuk ya dikasih obat batuk. Kalau dia flu, pilek ya dikasih obat pilek. Kan seperti itu. Kemudian dia bergejala sedang ya, mungkin diberikan obat virusnya, favipiravir misalnya. Kalau sudah ini lagi lebih berat, remdesivir seperti itu kan. Kemudian kalau sudah kritis ya dikasih sekarang itu ada tocilizumab ya kalau tidak salah. Nah, jadi itu ada ininya apa namanya tahap-tahapnya, nggak semua diberikan. Iya. Nah, kenapa kemudian obatnya banyak? Ya karena memang untuk menghilangkan simptom tadi, gejala-gejala itu. Nah, kalau kita lihat panduan-panduannya itu, kalau nanti para pendengar ingin melihat ya, jadi kalau dilihat di Liverpool ya, yang mengeluarkan itu Liverpool University, itu ada interaksi misalnya favipiravir. Saya sudah lihat ya, favipiravir itu tidak ada interaksi dengan obat-obat yang diberikan bersama-sama. Nanti bisa lihat tabelnya, itu sudah jelas ya, tidak ada interaksi. Nah, kalau misalnya dia demam ya diberikan misalnya paracetamol. Nah, paracetamol, kalau makanya segala sesuatu itu harus dikontrol. Kita jangan menggunakan obat sembarangan. Kalau sembarangan kita tidak mengerti, makan sudah panasnya turun juga paracetamol masih diminum saja. Padahal paracetamol itu kan ada batas, ya batas pemberiannya. Dia tidak boleh lebih dari 3 gram per hari. Nah, karena kalau dibaca-baca dia juga bisa hepatotoksik. Nah, kalau diberikan bersama-sama dengan favipiravir memang ada interaksinya. Ya makanya dokter itu harus semuanya itu kan favipiravir diberikan atas resep dokter. Kalau paracetamol silakan dibeli bebas boleh, tetapi ada aturannya dibaca. Ya tidak boleh lebih dari sekian hari mengonsumsinya. Makanya masyarakat sebenarnya memang harus diedukasi dalam penggunaan obat gitu ya. Jadi harus bertanya kepada yang mengerti. Jadi jangan hanya beli-beli. Apalagi obat keras kan tidak boleh kalau tidak pakai resep. Begitu Bu Nina. Betul. Untuk jika masyarakat umum gitu ya Prof mau bertanya terkait obat, itu bisa berkonsultasi dengan apoteker di dekat rumah masing-masing ya Prof ya? Katanya ya begitu ya Prof? Iya, bisa. Kalau misalnya di puskesmas kan juga ada apoteker, Ya. atau di sekitar rumahnya ada apoteker, atau ya ini apa namanya di apotek kan ada apotekernya, jadi bisa bertanya. Jadi kalau mengenai penyakit ya tanya dokter, ya kan? Ya. Nanti kalau mengenai obatnya bisa nanya apoteker kan, sekolahnya memang itu kan. Iya betul itu Prof. Jadi kalau pas sambil sekalian beli obat jangan lupa non profesional semua ditanya nih, jangan asal beli-beli aja. Nanti khawatirnya kan apalagi obat yang bisa dibeli bebas ya Prof ya gitu. Mungkin Iya. ada baiknya jika apa ya disertai pertanyaan-pertanyaan agar supaya bisa teredukasi lebih baik lagi. Iya. Baik. Kemudian Prof berarti tadi untuk COVID-19 itu apabila tidak ada gejala ya vitamin aja, kalau ada gejala ya diobati simptomnya gitu ya Prof ya, berdasarkan simptomnya. Iya. Baik, berjemur gitu, berjemur di bawah sinar matahari itu bisa meningkatkan jumlah previtamin D, dia berubah menjadi vitamin D, itu juga akan meningkatkan sistem imun. Iya, baik. Nah, kemudian Prof, untuk kombinasi beberapa obat, apakah resiko interaksi obat ini sudah diperhitungkan nih Prof, sehingga bisa terjamin keamanan pasiennya? Iya.
Jadi obat yang diedarkan ada 3 hal yang harus jelas. Keamanan, ya, kualitas, ya, dan efikasinya, khasiatnya. Dia berkhasiat tidak? Kalau dia berkhasiat, maka dia juga harus aman dan mutunya terjamin. Itu 3 itu harus ada. Nah, apabila kemudian diberikan ya dalam bentuk kombinasi atau dia ada obat lain yang diberikan bersama, itu pasti sudah dikaji. Dan itu tadi yang saya katakan, sekarang ini banyak guideline yang kita pun sebenarnya misalnya orang awam itu bisa ngecek tuh di googling gitu ya, bisa tadi sekarang banyak sekali. Kalau untuk COVID bisa buka yang Liverpool University itu ada. Ya, jelas ininya, dia itu interaksi dan kebanyakan memang tidak ada interaksi. Nah, itu semua sudah diperhitungkan. Jadi harusnya masyarakat, ya, pasien atau yang sakit, ya jangan ragu minum, tapi harus dengan pengawasan. Jangan kemudian beli-beli sendiri, itu yang tidak boleh. Ya, misalnya obat itu bebas pun, kemudian beli ini beli itu, tetapi kan sebenarnya tidak tahu itu untuk apa. Jangan-jangan ininya sama, indikasinya sama. Jadi kan nanti double gitu, itu yang berbahaya. Seperti itu Bu Nina. Jadi harusnya memang ya kita percaya ya sama dokter ya memberikan obat ya, karena dia pasti sudah lihat guideline, kan juga ada pengawasan ya pada dokter-dokter atau apoteker yang memberikan obat. Seperti itu, Bu Dina. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Artinya secara umum sebenarnya seberapa berbahayanya sih, Prof, efek dari interaksi obat ini nih, Prof, sebelum saya menjawab pertanyaan dari para profesional semua yang udah banyak nih pertanyaannya. Monggo, Prof. Bahayanya, kalau bahayanya misalnya ada bahayanya ya, kalau misalnya mungkin si pasien itu juga punya penyakit komorbid baik yang diketahui atau yang tidak diketahui sehingga bisa memperparah prognosisnya, itu mungkin ya. Nah, misalnya interaksi misalnya ya, karena kan tadi saya katakan interaksi itu ada interaksi yang farmakokinetik misalnya ya. Misalnya pada sistem absorpsi, distribusi, metabolisme, kemudian ekspresi, misalnya distribusi antara diklofenak dengan warfarin misalnya. Ini diklofenak kan antiinflamasi non-steroid, warfarin itu untuk mengencerkan darah. Nah, di dalam proses distribusi, dua-duanya itu mempunyai afinitas yang besar terhadap protein plasma misalnya dalam tubuh. Nah, kalau terjadi kompetisi, bisa jadi warfarinnya itu diklofenaknya lebih besar, dia akan terikat dengan protein sehingga warfarin itu akan lepas misalnya ya dari protein itu, maka dia efek untuk sehingga dosis kadar dia di dalam darah itu menjadi tinggi, maka itu bisa kan kalau warfarin itu mengencerkan darah ya, mungkin ada bleeding gitu. Jadi memang ada efek-efek yang tapi semua itu kan sudah sudah diantisipasi. Berarti ini jangan diberikan bersama ya. Mungkin contoh-contoh lain yang berbahaya misalnya adalah pemberian ini ya, masih warfarin juga misalnya dengan fenobarbital, obat tidur, karena luminal ini dia menginduksi ya, artinya merangsang metabolisme dari si warfarin misalnya, warfarin. Maka warfarin itu bisa tidak ada efeknya gitu. Karena dia cepat sekali di metabolisme menjadi non-aktif, tidak ada efeknya. Contoh lain misalnya clopidogrel dengan omeprazol. Omeprazol kan obat mah ya, clopidogrel itu pengencer darah. Nah, omeprazol menghambat metabolisme dari clopidogrel. Jadi di dalam tubuh kita itu ada enzim sitokrom P450. Dialah enzim yang memetabolisme. Jadi clopidogrel ini supaya dia bekerja harus diubah ya oleh enzim ini menjadi bentuk aktifnya. Nah, kalau dihambat berarti kan nggak terbentuk bentuk aktif yang dia itu sebenarnya sebagai obat. Nah, makanya nanti mungkin tidak efeknya kurang maksimal. Makanya omeprazol mungkin jangan diberikan clopidogrel. Itu semuanya sudah ada, ya. Sudah ada semuanya itu. Iya. Gitu, Bu Nina.
Baik, iya Prof. Nah ini mungkin kalau misalnya masyarakat awam kan Mbak-mbak semuanya tidak harus tahu interaksi obat antara apa dan apa gitu ya Prof ya, karena kan banyak sekali. Iya, Yang terpenting adalah terus berkonsultasi dengan dokter dan juga iya, apoteker gitu. Itu yang kadang iya. Jadi jangan makan obat sembarangan gitu ya. Iya, iya Iya, betul. jangan minum obat sembarangan Jangan gitu. minum obat Iya. sembarangan. Baik, Prof, izin mulai membacakan pertanyaan dari para NN profesional semua. Prof, jika ingin sambil minum, silakan Prof, santai aja. Ya, Oh iya barangkali ya. mau minum, mau apa, monggo, silakan. Dari Oke, tadi oke. pasti nggak Boleh ya minum ya. berhenti. Iya, silakan Prof. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Rosima 106. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan interaksi obat? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ada yang mau ditambahkan? Ya, Mungkin sudah. Prof. Sudah ya. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Bunda_Pijar, bagaimana kira-kira menurut Prof agar masyarakat kembali percaya dengan pemerintah dan nakes nih, mungkin terkait obat-obatan ini Prof. Ya, jangan percaya hoax ya. Iya. Jawabannya. Iya, ada yang mau ditambahkan nggak nih Prof? Kayaknya sedang lagi krisis kepercayaan di masyarakat terkait obat-obatan nih Prof. Ya, ya, harusnya masyarakat tetap memfungsikan ya. Jadi yang paling mengerti itu ya tenaga kesehatan. Dikembalikan lagi kepercayaan itu. Ya, mungkin bisa bertanya atau mungkin juga nanti tenaga kesehatan kan selama ini juga sudah mau aktif ya. Atau juga masyarakat bisa kalau mau buka-buka itu buka web Badan POM, buka web Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes gitu. Bisa tadi yang saya bilang banyak sekali ya. Saya punya catatan misalnya web-web yang misalnya ada reference Medscape, drug interaction checker, kemudian ada juga reactionlist.com, drug interaction checker tuh banyak. Jadi saya catat ada 5, banyak sebenarnya ya. Jadi masyarakat juga harus cerdas, tapi jangan setelah membaca ini kemudian beli sendiri, tidak. Jadi kita harus aktif memang bertanya kepada tenaga kesehatan. Tentu juga tenaga kesehatan juga harus ya memberikan edukasi yang lebih banyak kepada masyarakat, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Jadi jangan sampai kemudian krisis kepercayaan. Ya harus tetap percaya, karena apa? Karena saya sering bilang ya, yang belajar bertahun-tahun itu ya mereka gitu. Mereka yang paling ngerti sebenarnya. Jadi masyarakat percaya ya kepada tenaga kesehatan yang memang dia pasti tahu lebih banyak gitu daripada hoax yang tidak jelas ya dari mana-mana. Makanya kita kalau ada informasi disaring gitu, ini benar tidak ya, atau tanyakan atau cek sendiri, sekarang kan gampang gitu ya. Ceknya itu ya ke itu tadi yang saya katakan tadi, banyak web-web yang untuk melihat oh ini benar tidak ya gitu. Gitu Bu Nina. Iya, baik. Prof, kemudian interaksi obat yang diberikan kepada dewasa dan obat-obatan ke anak-anak itu apakah obat-obatan yang diberikan ke anak-anak itu mempunyai efek interaksi obat yang lebih minim dibandingkan yang diberikan ke dewasa atau bagaimana ya Prof? Iya, jadi kan dewasa dengan anak-anak tentu berbeda dosisnya. Antibiotika saja setengahnya dosisnya, dan itu juga ada batasan umur ya, berapa sampai berapa dosisnya sekian, kan berdasarkan berat badan, umur. Jadi sehingga kalau pada anak-anak memang mungkin tidak sebanyak obat yang diberikan kepada dewasa. Juga dosisnya itu sudah dihitung. Ya, sudah dihitung keamanannya, tadi saya sebutkan ya. Jadi obat itu sudah jelas keamanannya. Kalau tidak jelas keamanan, efikasi dan mutu, dia nggak akan rilis ke pasaran. Dia nggak akan diedarkan. Karena obat sebelum diedarkan itu sudah banyak kajiannya. Ya, ada uji prekliniknya, kemudian uji klinik. Uji klinik juga ada 3 tahap, tambah lagi 1 tahap kalau dia sudah di pasaran. Kenapa kita tidak percaya seperti itu? Tetapi kita harus bijaksana menggunakan obat, ya jangan
dikasih sembarangan gitu. Gitu Bu Nina. Jadi untuk anak-anak itu ada dosisnya sendiri. Ada dosisnya sendiri, dan sebaiknya kalau untuk meredakan gejala simptomatis pada anak juga pakai obat khusus untuk anak-anak ya Prof, karena udah disesuaikan dosisnya. Jangan apa yang ada di rumah dikasih padahal itu untuk dewasa itu gimana tuh Prof? Oh iya, jangan. Ya misalnya untuk penurun panas pun kan berbeda. Penurun panas mungkin kita parastamol 500 mg. Pada anak-anak kan pasti kecil dosisnya. Ya, lebih kecil. Karena apa? Ya berat badannya itu kan mempengaruhi semuanya ya. Sehingga diberikan sesuai dengan umur dan berat badannya juga. Misalnya obat-obat lainnya itu coba perhatikan dosisnya nggak sama. Jadi jangan ada obat di rumah untuk orang dewasa terus dikasih ke anaknya, jangan. Itu tidak tepat. Ya itulah yang kemungkinan nanti bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan karena kelebihan dosis. Nah obat itu kan di dalam tubuh dia farmakokinetik, dia bergerak, ya kan? Nanti masuk ke dalam tubuh, kalau jumlahnya terlalu banyak dia kan menuju reseptornya, tempat dia bekerja itu ya, reseptor, ya kan? Nah itu kalau terlalu banyak dia jadi kerjanya itu terus dikasih 3 kali sehari, padahal yang tadi aja belum habis, belum dikeluarkan. Obat itu kan harus dikeluarkan dari dalam tubuh, diekspresikan. Makanya ada obat yang diberikan 3 kali sehari, ada 2 kali sehari, ada 1 kali sehari. Itu tergantung dari berapa lama dia di dalam tubuh, yang kita sebut sebagai T-setengahnya, half-life-nya. Makanya setiap obat yang satu dengan yang lain itu tidak akan sama. Makanya ada cara pemberian 1 kali sehari, tadi yang saya sudah bilang. Ada yang 3 kali. Nah jangan sampai dosisnya tadi besar diberikan ke anaknya, terus 3 kali sehari, ternyata itu orang dewasa itu kan kasihan anak ya, bisa ada efek samping yang merugikan nantinya. Iya, gitu. Betul tuh Mbak. Kadang-kadang yang basic-basic begitu juga kalau dalam kondisi bingung asal kasih aja, padahal kan ya itu ya Prof ya, ada ketentuannya gitu untuk obat. Iya, sekali mungkin baik anaknya, tapi makin ke depan kan kita nggak tahu ada apa yang akan terjadi gitu ya Prof. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Kemudian dari ILRHS nih Prof, bagaimana menghindari interaksi obat katanya Prof? Bagaimana menghindari apa? Mohon maaf. Interaksi obat. Oh, menghindari interaksi obat ya. Jadi kalau mau menghindari interaksi obat ya memang gini ya. Interaksi itu terjadi karena memang ada obat lain yang diberikan bersama, ya. Tetapi terkadang kita tidak bisa menghindari. Jarang sekali, misalnya ada misalnya penyakitnya bukan penyakit yang ringan, itu nggak akan diberi satu macam obat, kecuali hanya demam. Demam mungkin bisa parastamol saja, gitu ya. Tetapi kalau ada yang lainnya, biasanya dikasih juga tadi yang untuk menghilangkan gejala. Nah, menghindarinya itu sebenarnya ya kalau misalnya ada beberapa, kalau mau ada jeda minum obatnya gitu. Tetapi kalau sudah jelas dia misalnya vitamin ya dengan parastamol itu nggak akan ada interaksi. Ya bisa diminum sama-sama. Tapi kalau khawatir akan ada interaksi, misalnya obatnya berapa macam, misalnya 5 macam ya. Nah misalnya ada pemberiannya yang 1 kali sehari kan bisa dibuat jeda. Tapi kalau misalnya 3 kali sehari, ada yang misalnya 2 macam 3 kali sehari, coba dikasih jeda sedikit. Kalau memang takut ada interaksi obat. Hanya kalau tidak ada keterangan dari dokter, berarti dia aman-aman saja diberikan bersama-sama. Ya, tapi kalau memang khawatir, silakan ada jeda. Ya, jeda. Misalnya obat mah itu kan memang aturannya ada yang sebelum makan, 3 sebelum makan, gitu kan. Atau ada obat yang sesudah makan, itu kan sebenarnya ada jeda-jeda, ya. Nah kalau mau ya dibuat jeda. Tadi yang saya jelaskan, obat itu masuk ke dalam tubuh, dia diserap, dia akan masuk ke dalam darah, nanti dia akan membentuk kurva seperti ini, dia naik, ya, kemudian dia akan turun lagi, artinya dia akan keluar dari dalam tubuh. Nah kalau para pendengar ya mau membuat jeda ya mungkin bisa 30 menit atau 1 jam, silahkan supaya dia pasti dia ketemu juga di dalam tubuh. Tetapi obat itu kan reseptornya beda-beda, kerjanya dia beda-beda. Yang ini akan menuju reseptor yang ini akan menuju sini. Nah, kalau khawatir ada interaksi ya silakan ada jeda. Tetapi kalau dia kerjanya berbeda,
Dan kalau sudah dicek tidak ada interaksi, saya pikir tidak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, para pendengar ya, selama obat itu kita dapat dokter dari apoteker, ya mereka itu sudah tahu ya, apakah dia ada interaksi atau tidak. Ya harusnya pasien itu ini saja aman-aman saja meminumnya. Tetapi kalau ada rasa khawatir, silakan buat jeda nanti. Tapi kalau obatnya banyak, jedanya jadi ini juga. Jadi ya. iya, nggak berhenti kayaknya gitu ya Prof ya. Minum obatnya. Baik, ini Prof ada pertanyaan menarik juga Prof. Katanya untuk pengobatan COVID, apakah sudah mempertimbangkan interaksi terkait penderita diabetes, hipertensi, dan jantung katanya nih Prof. Iya, sudah ada itu namanya komorbid ya. Makanya kan kalau komorbid itu obatnya sendiri lagi ya. Kalau untuk diabetes mungkin ada obat-obat yang dari sulfonylurea atau biguanidin atau yang lainnya. Untuk kardiovaskular jantung juga ada obatnya sendiri. Nah itu kan semuanya ya. Jadi misalnya dia kena COVID, ada komorbid itu obatnya kan tetap diberikan ya. Makanya saya sudah ngecek beberapa ya obat-obat yang untuk kardiovaskular dan lain-lain, dicek yang di Liverpool University itu memang kalau dilihat sih tidak ada interaksi yang berarti ya. Nah kalau memang khawatir ya mungkin tadi itu dibuat jeda saja. Kalau untuk COVID juga dilihat, kalau tadi yang tidak bergejala atau dia ringan ya kan hanya vitamin ya. Kalau dia badannya demam ya paracetamol misalnya ya. Tapi kalau sudah sedang kemudian berat, nah itu mungkin ada antivirus. Nah antivirus ini kalau kita lihat favipiravir dia tuh tidak ada interaksi dengan yang lain. Jadi silakan untuk yang diabetes, untuk yang jantung dan hipertensi ya tetap diteruskan obatnya. Seperti itu. Tentu di bawah pengawasan dokter. Dokter nanti akan memberikan memberikan nasihatnya ya bagaimana mengonsumsi obat. Pastikan obatnya menjadi lebih banyak seperti itu. Ya, iya betul. Baik. Nah, ini juga masih dengan komorbid yang tadi nih Prof, tapi kaitannya dengan vaksin katanya nih Prof. Berbahaya atau tidak? Apanya komorbid itu? Iya, komorbid tadi. Pertanyaannya sebegitu berbahayanya kan Dok, Prof, bahaya vaksin untuk orang yang ada penyakit komorbid katanya Prof. Iya, jadi yang komorbid itu sebaiknya mungkin konsultasi sama dokter ya, boleh tidak divaksin ya, karena kan ada yang apa namanya ya, misalnya hipertensi. Kalau kita pergi vaksinasi pun itu kan tekanan darah kita juga dicek ya, tidak boleh melebihi batas misalnya 160/90 ya, tidak boleh batas atas itu lebih dari 160 misalnya. Itu kan tidak dilangsungkan vaksinasinya. Nah kalau untuk diabetes, saya pikir harus konsultasi ya. Tapi ada yang ininya kan ada apa namanya ya, ada perhatian pada penyakit tertentu, ya kan? Misalnya penyakit jantung juga tanya dulu sama dokternya boleh tidak. Nah pengalaman seperti ayah saya sudah 88 tahun, kemudian dia punya sakit jantung dan hipertensi. Dan konsultasi dengan dokternya dan alhamdulillah sudah vaksin untuk 2 kali ya, umurnya 88 dan alhamdulillah tidak ada efek samping yang membahayakan seperti itu. Jadi sekali lagi karena itu ada komorbid ya tentu kita harus bijaksana juga ya, tanyakan ke dokter ya, jangan kita kemudian mengambil keputusan sendiri gitu, karena ada ininya kan, sudah ada perhatian untuk ini gitu ya. Nah, untuk tekanan darah pun sebenarnya kita sebelum vaksin kan juga diperiksa tekanan darah kita, seperti itu Bu Nina. Ya, betul. Ini juga mungkin seiring menjawab pertanyaan dari Serliana.a ini ya Prof, bahwa ya sebenarnya lansia dengan komorbid pun boleh vaksin ya Prof, atas yang penting kan dipantau kondisinya, dan seperti ayah saya juga Prof membawa surat keterangan dari dokternya bahwa dibolehkan untuk vaksin. Mungkin seperti itu juga ya Mbak Serliana. Jadi
Iya. komorbid apa-apa aja yang ada di kondisi pasien tersebut ya disampaikan ke dokter untuk kemudian bisa dapat surat rekomendasinya boleh vaksin atau enggak, sehingga petugas vaksin tidak salah gitu ya Prof ya. Iya. Baik. Kemudian dari Nur underscore ayat 77, bagaimana kita orang awam tahu kalau obat itu ada interaksi negatifnya mungkin ya, terutama seperti obat bebas yang biasa dibeli di toko alkes yang tidak ada apotekernya. Oh, mungkin nih obat bebas itu ada interaksi negatifnya atau tidak nih Prof? Karena kan mudah dibeli gitu ya Prof. Saya kurang dengar Bu, saya terputus-putus bagaimana? Iya. Di apotek itu kan menjual obat bebas juga katanya ya Prof, itu ada interaksi negatifnya nggak untuk obat yang dijual bebas? Iya, jadi makanya obat itu kan macam-macam ya. Ada obat bebas, ada bebas terbatas, ada obat keras, ya kan, ada narkotika lagi nantinya. Nah, obat bebas itu memang boleh diperjualbelikan tanpa resep dokter. Tetapi kita juga harus kalau ke apotek itu, makanya kalau beli obat itu ke apotek mau bebas atau pakai resep harus yang resmi ya, jadi ke apotek. Sehingga nanti apoteker yang ada di apotek bisa memberikan ini konsultasi bahwa obat ini, misalnya saya ambil contoh yang paling gampang tadi parastamol, saya demam gitu kan, beli parastamol, maka nanti apotekernya akan memberikan konsultasi, memberikan ini apa namanya nasihat gitu, arahan bahwa obat ini diminum kalau demam saja. Ya, kalau demam sampai misalnya 3 hari, 4 hari tidak turun juga ya ke dokter gitu kan, obatnya jangan dikonsumsi lagi. Itu kan nanti diberikan ini arahan-arahan, meskipun dia obat bebas. Misalnya obat bebas lainnya apa? Banyak kan, obat mah gitu kan bebas, ya. Tetapi kan itu juga ada aturannya. Bagaimana kemudian atau kita baca, oh dia 3 kali sehari gitu ya, mungkin dikonsumsi. Tapi kan lebih baik nanya gitu ke apoteker yang ada di apotek. Ini bagaimana mengonsumsinya. Jadi memang obat-obat bebas itu boleh dibeli tanpa resep dokter. Tetapi lebih baik kalau ditanyakan juga. Ya, jangan kita yang awam gitu misalnya tidak mengerti dengan obat. Meskipun dia bebas kemudian banyak dibeli, kemudian dicampur gitu ya. Artinya diminum tahu-tahu nanti indikasinya sama. Itu yang berbahaya. Jadi memang sebaiknya memang kita harus sering bertanya ya kepada yang ahli di bidangnya. Seperti itu Bu Nina. Iya, betul. Baik. Jangan malu bertanya, misalnya agak antri juga di apoteknya, kalau memang perlu diajukan pertanyaan, diajukan saja para profesional semua. Boleh kan ya Prof ya kalau tanya-tanya ke apoteker itu ya Prof? Oh iya boleh. Boleh. Misalnya beli obat bebas apa, sakit apa, misalnya sakit perut, ya obat apa yang tepat gitu kan. Batuknya itu batuk kering atau batuk berdahak itu kan beda. Jangan sampai kemudian karena di rumah atau beli saja, oh di rumah kemarin pakai obat ini, kemudian datang ke apotek gitu ya, atau di toko obat kan juga boleh ya obat bebas. Saya beli, tapi ternyata yang dibeli itu sama, padahal dia bukan batuk kering, misalnya batuk berdahak itu kan beda. Obatnya sama-sama obat bebas misalnya. Atau obat mah gitu, mah yang ada juga yang bebas ya. Nah kan itu juga bisa dipilihkan oleh apoteker sebaiknya dengan keluhan seperti itu, ini obat yang cocok gitu kan. Itu lebih baik. Sehingga penyakitnya cepat sembuh nantinya. Iya, siap. Baik Prof. Ada pertanyaan lagi nih Prof. Dari Case9_RI, sekarang banyak beredar obat herbal yang mengklaim bisa sebagai obat COVID katanya Prof. Sehingga banyak pasien yang mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, tapi juga konsumsi obat herbal. Tanggapan Profesor terhadap hal tersebut bagaimana? Obat herbalnya apa dulu? Mungkin ya... Jadi yang diakui di dunia saat ini kalau untuk obat COVID-19 kan antivirus itu kan remdesivir ya sama favipiravir ya kan. Kalau yang lain kan memang sedang diteliti, ada yang masih uji klinis ya. Nah, sekarang herbal yang ada itu yang saya tahu ya misalnya apa? Misalnya apa herbalnya? Kitsul Hindi itu biasanya.
Prof, banyak tuh kan yang Oh konsumsi ya. Kitsul Hindi gitu, mungkin ya sejenis itu, atau yang di paket dari pemerintah itu kan ada Rea gitu ya Prof ya, kalau nggak salah saya pernah lihat ini. Iya, Mm-mm. iya, mungkin itu untuk meningkatkan sistem imun. Kebanyakan herbal-herbal memang dia sebagai imunomodulator, jadi bisa meningkatkan sistem imun, dia mengaktifkan kerja dari sel-sel pembunuh alami ya natural killer ya, bisa juga dia meningkatkan antibodi, tapi bukan sebagai Obat ya. mematikan virus, tidak. Jadi dia meningkatkan sistem imun, oke. Ya, nah kalau mau dikonsumsi bersama-sama ya itu tadi Ya. jangan terlalu banyak ya, maksudnya satu macam tapi kasih jeda gitu. Artinya supaya tidak mengganggu kerja yang sintetis juga, yang sintetis obat-obat kimia gitu. Iya. Karena di dalam herbal itu pun ada zat kimia. Jadi kita itu harus ingat bahwa apa yang kita makan itu ya di dalamnya pun ada kandungan ya senyawa-senyawa kimia. Tetapi kan kalau obat bedanya memang dia memang sudah diisolasi sebagai zat murni ya dijadikan obat. Nah kalau misalnya yang herbal tadi sebenarnya di dalamnya pun ada senyawa-senyawa kimia. Misalnya kunyit ya, kunyit temulawak itu kan senyawa aktifnya adalah kurkumin namanya. Ya namanya kurkuminoid, ada kurkumin, ada demetoksikurkumin, ada demetoksikurkumin. Nah, itu kan semua senyawa kimia ya. Nah, itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dia bisa juga memberikan efek. Nah, itu bisa dia untuk meningkatkan sistem imun ya. Kemudian misalnya meniran. Meniran itu sudah ada fitofarmakanya. Artinya obat yang sudah dalam bentuk kapsul misalnya ya sudah melakukan uji preklinik dan uji klinik. Nah, dia sebagai imunomodulator meningkatkan sistem imun. Ya, nah kita baca misalnya bawang putih ada senyawa kimia namanya dialyl sulfida, kan bau itu ya, bau dialyl sulfida. Nah dialyl sulfida ini pun bisa meningkatkan sistem imun karena dia mengaktifkan kerja dari natural killer, dia bisa meningkatkan antibodi seperti itu, tetapi bukan membunuh virus, ya, jadi meningkatkan sistem imun, ya, jadi sehingga kita menjadi kuat kan gini. Kan antigen itu harus dilawan dengan antibodi. Ya, selama antibodi kita itu jumlahnya cukup untuk melawan ini, maka kita mungkin menjadi stamina kita bagus gitu ya. Nah, itu fungsinya meningkatkan sistem imun. Tapi dia bukan membunuh virusnya, iya. Dia membantu. Iya. Tapi tetap kalau harus antivirus tadi kan iya, tetap harus dikonsultasikan tapi ya Prof ya untuk ininya ya Prof ya, karena kan dokter juga ngasih resep apa-apa aja, nanti kita minum herbal sendiri untuk lebih amannya perlu dikonsultasikan atau bagaimana ya Prof? Untuk konsumsi herbal yang kita minum. Iya, dikonsultasikan karena jadi khawatirnya kan ada kerja yang sinergis gitu ya. Sinergis kalau dia makin kuat sih takutnya ada antagonis juga ya. Yang tadi saya bilang kita pernah juga meneliti yang ini ya, misalnya teh diberikan dengan obat-obat yang mengandung besi, misalnya ferro gitu ya, Fe gitu ya. Nah ini nanti teh ini bisa menghambat penyerapan besinya, sehingga besinya misalnya untuk mengobati untuk anemia, ya itu tidak terjadi karena besinya keluar saja dari dalam tubuh, tidak menghambat absorpsinya. Nah kemudian banyak contoh yang lain tadi yang saya sebutkan, kita sudah banyak sih penelitian. Dulu ada penelitian misalnya teh rosella dengan obat darah tinggi, ternyata dia tidak mengganggu juga ada. Ada juga yang dia meningkatkan kadar obat yang di dalam darah sehingga kerjanya semakin kuat ya, tetapi kan dikhawatirkan nanti kalau kadar terlalu tinggi takutnya ada hipotensi seperti itu. Jadi apa-apa yang dikonsumsi itu sebaiknya dikonsultasikan, atau kita itu juga jangan semua ya, oh ini bagus, ini bagus ya, ada sih begitu ya, oh ini bagus, ini untuk ini, ada lagi nanti yang lain, ini bagus saya sembuh gitu ya. Nah itu yang jangan terlalu banyak juga dikonsumsi, kan di tubuh meskipun dari herbal, dari yang lain-lain itu kan di dalam tubuh semuanya kan diolah ya, artinya di metabolisme juga karena tadi ya ada zat kimianya juga ya. Nah, makanya kita harus sayang juga sama
Kita jangan semuanya yang nggak jelas kita masukkan ke dalam tubuh. Iya. Seperti itu, Bu. Iya, Nina. baik. Ini banyak sekali pertanyaan terkait hoax-hoax nih, Prof. Tapi nanti insya Allah Nina Nugroho Solutions akan adakan sendiri lagi karena Prof kan terlalu banyak nanti ya pertanyaannya. Kalau semua hoax ditanyakan akan ada sesinya sendiri nih terkait hoax COVID dan obat-obatan apa sampai katanya ada pipi sapi bisa untuk obat COVID dan segala macam. Mungkin nanti kita di sesi yang berbeda dengan narasumber yang berbeda lagi ya Prof ya, karena Prof ini kan pengetahuan tentang obatnya luar biasa. Sayang kalau membahas tentang ini ya Prof. Baik, iya. Prof, dari pertanyaan-pertanyaannya bisa dilihat ya Prof bahwa masyarakat Indonesia memang masih banyak yang bingung nih terkait interaksi obat. Mudah-mudahan apa yang Prof sudah sampaikan bisa menjawab kebingungan-kebingungan para NN profesional semua di rumah. Terakhir Prof, sebelum berpisah, mohon tips dan sarannya nih bagi masyarakat yang sedang isoman atau masyarakat pada umumnya agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya interaksi obat yang tidak diinginkan. Monggo Prof, saran dan tipsnya. Ya, jadi buat ini teman-teman ya yang lagi isoman, yang sehat juga saya doakan semua tetap sehat ya, dan juga yang isoman atau yang sakit segera diberi kesembuhan. Tetapi ya kalau kita misalnya ini ya segala sesuatu yang akan kita konsumsi, kalau penyakitnya dikonsultasikan ke dokter. Kalau tentang obatnya bisa dikonsultasikan kepada apoteker. Masyarakat sebaiknya tidak diperkenankan ya menggunakan obat keras tanpa resep dokter. Itu harus diingat. Karena kemarin penimbunan itu kebanyakan kan tidak pakai resep dokter. Jadi panik gitu, semua dibeli. Yang sehat pun membeli gitu kan. Harusnya kita itu bijak ya, biar yang sakit saja yang pakai obat. Ya kan, yang tidak ada gejala ya vitamin seperti itu. Kalau memang mau membeli obat keras ya harus menggunakan resep dokter. Ya apalagi kalau misalnya mencampur-campur obat yang kita tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya, itu sangat berbahaya nanti ya. Maka kalau tidak ada saran dari tenaga kesehatan, maka itu jangan dilakukan. Dalam pembelian obat juga belilah di tempat yang resmi. Belilah di tempat yang resmi. Ya, seperti di apotek atau ada online yang, tapi yang jelas ya kalau obat keras dia nggak akan kasih, harus konsultasi dulu ke dokter, sehingga obat yang digunakan itu akan sesuai dengan indikasinya ya, supaya apa, jadi cepat sembuh, nggak muncul penyakit lainnya begitu ya. Jadi terjamin keamanannya, khasiatnya, dan juga kualitas obatnya juga terjamin. Jadi selalu beli di tempat yang resmi, jangan percaya hoax. Ya, kalau percaya hoax itu yang menyebabkan kita bingung sendiri mana yang akan dikonsumsi. Seperti itu, Dokter Nina. Saya berdoa semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kami doakan juga semoga Prof dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Prof. Mudah-mudahan sehat selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran menjawab pertanyaan-pertanyaan awam seperti kami tadi ya, Prof. Ya. Terima kasih, saya senang karena mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, insya Allah bermanfaat Prof. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang dibagikan kepada para masyarakat luas nih dan profesional semua bisa menjadi amalan untuk Prof yang terus mengalir sampai kapanpun ya Prof. Amin. Amin. Iya. Terima kasih amin, banyak ya Rabbal Prof. Alamin, ya. Amin atas waktunya. Terima kasih. Ilmu yang di-share luar biasa sekali, bermanfaat untuk kami. Sehat selalu Prof. Assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Iya. Terima kasih Bu Nina. Iya, terima kasih Prof. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Ya, oke, baik. Luar biasa sekali bukan narasumber kita sore hari ini menjelaskan dengan sangat jelas terkait benarkah penyebab kematian pasien COVID-19 karena interaksi obat. Pastinya nanti obrolan saya sore hari ini dengan Prof.
Profesor Dr. Apoteker Yahdiana Harahap akan di-save ya Mbak, sehingga Mas dan Mbak semuanya, para NN profesional di rumah yang tadi nggak sempat nonton dari obrolan kita tuh berlangsung dari jam 4 tadi, bisa nonton via IGTV di Nina Nugroho Store ya. Pasti nanti kita save insya Allah. Baik, tadi ada pesan dari tips dan saran dari Profesor terkait masyarakat yang sedang isoman atau masyarakat pada umumnya agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya interaksi obat yang tidak diinginkan adalah obat yang diberikan itu untuk menyembuhkan, kata Prof ya. Segala sesuatu yang dikonsumsi itu perlu dikonsultasikan untuk penyakitnya ke dokter, untuk obat-obatannya ke apoteker. Masyarakat tidak diperkenankan menimbun obat, apalagi obat keras itu harus dengan resep dokter ya, karena mencampur obat harus sesuai dengan resep dokter juga, sehingga obat yang digunakan bisa sesuai indikasi. Beli obatnya jangan lupa, beli obat di tempat yang resmi. Dan yang terakhir pastinya jangan percaya hoax. Nah, itu tadi pesan tips dan saran dari Profesor Dr. Apoteker Yahdiana Harahap, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengumumkan siapakah pertanyaan terbaik yang menjadi pemenang di sore hari ini. Oke, nah ini sudah ada di tangan saya. Pertanyaan dari Bunda_Pijar, Prof, sepengetahuan Profesor, obat yang diberikan dokter untuk pasien COVID-19 selama ini sudah amankah untuk penderita diabetes, hipertensi, dan jantung? Berikut pertanyaan yang menjadi pemenang di Nina Nugroho Solutions episode ke-90 sore hari ini. Silakan kepada Bunda_Pijar untuk masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store, kemudian di bagian atas kiri itu ada bio, di dalamnya terdapat link yang bisa langsung diklik untuk langsung terhubung dengan sales advisor kami. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Baik, terima kasih para NN profesional semua, tetap setia mensupport acara Nina Nugroho Solutions yang tujuannya adalah memberikan informasi nih dan edukasi kepada para NN profesional semua, para bunda-bunda, ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di rumah, apalagi yang bekerja, tentunya memerlukan sekali ya asupan informasi yang valid, yang akurat, yang sesuai dengan faktanya, bukan hoax-hoax yang dengan bisa berakibat buruk ya, bisa berakibat fatal pada kehidupan kita. Jadi Nina Nugroho Solution akan terus berupaya memberikan informasi-informasi terkait apa-apa saja yang menjadi kegelisahan dan pertanyaan para NN profesional semua. Apabila ada ide, masukan, mau ngebahas apa di Nina Nugroho Solutions, silakan di DM ke Nina Nugroho Store ya, Mas-Mbak semuanya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, kepada Mbak-Mbak semuanya yang belum sempat nonton, nanti silakan tonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Dan ini seperti tadi sudah saya sampaikan, sudah episode ke-90. Artinya ada 89 episode lain yang sudah kita tayangkan, yang tidak kalah bermanfaatnya dan tidak kalah memberi informasinya bagi kita, sehingga kita tidak perlu percaya kepada hoax-hoax. Banyak banget tuh ya informasinya di episode-episode sebelumnya juga. Terima kasih atas supportnya Mas-Mbak semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu di masa yang serba luar biasa sekarang ini. Selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga bisa selalu menjadi ibu-ibu ya, terutama ya para bunda nih, bisa menjadi garda terdepan nih yang menjaga kesehatan keluarga. Terima kasih, saya Nina Nugroho pamit undur diri. Aku berdaya, wanita berdaya pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Jumat depan.